Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang dapat menyebabkan kita masih bisa berkumpul pada sesi diskusi pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan pada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Kelas saya Taufik Rahman di sini akan menjadi pemandu dalam kesempatan diskusi kali ini. Baiklah, sebelum diskusi ini kita mulai, marilah kita membuka diskusi ini dengan umul kitab, dengan harapan diskusi pada kesempatan kali ini dapat berjalan sesuai yang kita harapkan. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mempersilakan untuk anggota kelompok memperkenalkan diri. Monggo. Baiklah, mulai dari saya. Perkenalkan, saya Alfiriza Febrianti Zahra. NIM saya 2102516048881. Asal dari Pendidikan Seni Rupa Fakultas Sastra. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman Satria Widodo. NIM saya 2102516048870. Asal prodi saya Pendidikan Seni Rupa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lintang Nurlaili dengan nomor induk mahasiswa 2102516048846 dari prodi Pendidikan Seni Rupa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rozak Ferdiansah. NIM saya 2102516048856. Asal prodi Pendidikan Seni Rupa. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman, asal dari prodi Pendidikan Seni Rupa. Terima kasih. Setelah memperkenalkan diri, monggo langsung kita masuk pada sesi diskusi. Untuk diskusi kali ini kita kedapatan tema yakni iman, ihsan, Ya, bisa dimulai pertanyaannya. Saya ingin bertanya. Jadi bagaimana upaya untuk mencapai derajat insan kamil? Yang ingin membantu menjawab. Kurang jelas, Pak. Bagaimana upaya untuk mencapai derajat insan kamil? Aku mungkin jawab sedikit sebisaku ya. Itu kan insan kamil itu kayak manusia yang intinya berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Nah, upaya yang pertama itu kita harus kayak menyadari diri sendiri gitu loh, kesalahan-kesalahan intinya kita harus menyadari kesalahan diri kita sendiri, kekurangan kayak gitu. Nah, guru bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kan di materi ada kayak 7 nafsu manusia kan. Nah, itu berhubungan
Yang pertama itu yaitu tadi memperbaiki diri sendiri, menyadari diri sendiri, guru berlanjut ke tahap selanjutnya sampai kamilah. Nah, kamilah itu di situ kita gimana ya? Mempertahankan sifat kita yang sudah diperbaiki tadi. Itu singkat saya. Maaf kalau kurang. Oke, mungkin teman-teman yang lain mau menjawab atau mempunyai pandangan akan teori insan kamil. Berarti jadi intinya ya insan kamil itu introspeksi diri seperti itu ya? Saya monggo. Ya Taufik mau ngomong. Yes. Saya ingin mencoba menjelaskan sedikit, membantu menjawab insan kamil. Ya monggo. Insan kamil itu menurut bahasanya sendiri kan, insan itu artinya manusia, kamilun itu artinya sempurna. Jadi insan kamil itu dapat didefinisikan dengan kondisi kesadaran seorang muslim, di mana muslim ini sudah mencapai tingkat kesadaran dan kefahaman itu muslim yang sejati. Insan kamil ini dikemukakan itu oleh dua pemikir Islam besar. Yang pertama itu adalah Abdul Karim Al-Jili seperti yang ada di resum. Yang kedua ini adalah disampaikan oleh Ibnu Arabi. Abdul Karim Al-Jili itu berpendapat bahwa panutan insan kamil kita yang patut untuk dicontoh itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menurut Abdul Karim Al-Jili itu merupakan tauladan bagaimana insan kamil yang benar dan sesungguh-sungguhnya itu insan kamil. Tapi menurut Ibnu Arabi, insan kamil itu adalah kondisi manusia yang sudah tahalli dengan Tuhannya. Tahalli itu dimaknai dengan kata dapat kita maknai itu dengan hadirnya Allah, di hadirnya Allah sebagai Tuhan itu dalam diri kita. Kondisi ini itu sangat sulit untuk dicapai sebenarnya, karena insan kamil itu tergolong adalah kondisi pada orang-orang yang terpilih. Contohnya seperti wali atau kiai atau alim ulama. Jadi menurut saya insan kamil ini adalah ya memang sulit untuk dicapai, tapi memang kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Setidaknya kita mengetahui apa itu insan kamil. Jadi insan kamil ini menurut saya melihat dari pandangan dua tokoh tadi, yakni kondisi kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi kehidupan bermuslim kita sesuai panduan Nabi Muhammad SAW yang benar-benar sejatinya muslim. Nah, kita sudah gampangannya ini loh. Orang itu loh, orang umum kayak kita kan, kita itu ibaratnya masih ibaratnya Indonesia ya. Indonesia itu ibarat kita orang awam itu kita masih orang di perbatasan. Lah insan kamil itu orang sing wis di ibu kota, dia itu sudah menyatu dengan Tuhan dan menyatu dengan Allah. Allah sudah hadir di dalam dirinya. Intinya seperti itu. Monggo kalau kurang jelas atau bagaimana? Ya jelimet. Memang jelimet. Jadi
yang dikatakan oleh Mas Taufik benar sih, benar. Jadi Muslim dapat titik tertinggi dengan Tuhannya nggak sih ya? Dengan Tuhannya. Yang jadi contoh sendiri kan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi benar manusia biasa seperti kita, ya apa ya? Tidak cukup apa ya? Mustahil buat untuk jadi seperti Nabi Muhammad. Tapi seenggaknya kita itu tetap berusaha untuk meneladani beberapa sikap-sikap yang bisa kita tiru buat Nabi Muhammad itu kan ya. Jadi ya benar tadi kalau kita itu di perbatasan, sekarang Ihsan Kamil itu sudah di ibu kota. Jadi karena kita di perbatasan tidak mau berusaha buat sampai ke ibu kota, seenggaknya kita kan mendekati ibu kota tersebut. Ya enggak sih? Ya, Jadi ya Mas Razak, benar. jadi itu. Terima kasih jawabannya. Monggo. Ya memang jadi Ihsan Kamil itu orang terpilih, Rek. Tapi Iya. setidaknya kita itu tetap berusaha gimana cara kita untuk mencapai ke situ. Kesempurnaan. Ibadah itu dikencengi, amar ma'ruf nahi mungkar lah, sangka enggak kan. Kali Iya. kita itu tetap Nah, ya. seperti itulah. Oke, silakan dilanjut pertanyaan berikutnya. Iya. Kali kita gak luput dari salah kan setiap hari. Iya kalau Nabi Muhammad tiap hari gak ada dosanya, kita tiap hari sedikit-dikit tetap dosa kan. Nah, ini pertanyaan lanjutan. Apa perbedaan signifikan antara tingkat pemula, tingkat menengah, sama tingkat akhir dalam Ihsan Kamil? Yang menurut Abdul Karim Al-Jili tadi. Ya, saya mau menjawab pertanyaan tadi bahwa yang membagi Ihsan Kamil itu menjadi tiga tingkatan, yaitu Abdul Karim Al-Jili, yaitu menjadi tingkat permulaan. Pada tingkat ini Ihsan Kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Yang kedua, tingkat menengah. Pada tingkat ini Ihsan Kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan. Pengetahuan yang dimiliki oleh Ihsan Kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa. Yang terakhir, atau tingkat terakhir, pada tingkat ini Ihsan Kamil telah dapat merealisasikan cita Tuhan secara utuh. Ia pun telah dapat mengetahui rincian dan rahasia penciptaan takdir. Itu menurut Abdul Karim Al-Jili. Oke, saya ingin menambahkan sedikit tentang tingkatan-tingkatan Ihsan Kamil yang dibagi oleh Al-Jili. Jadi Al-Jili kan membagi tiga tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Rio. Jadi saya ingin memberi sedikit contoh, mungkin gambaran lah, analoginya seperti apa tiga tingkatan Ihsan Kamil menurut Al-Jili. Yang pertama kan tingkatan pemula, bidayah. Bidayah sendiri artinya permulaan. Kan bahasa Indonesianya bidayah itu permulaan. Bagaimana tingkatan bidayah ini? Contohnya seperti apa? Contohnya itu adalah dia itu sudah insan ini sudah mengenali diri sendiri. Satu makalah kitab klasik Arab menyebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya maka dia akan mengenali Tuhannya. Jadi pada tingkatan ini insan ini sudah sifat-sifat Tuhan, asma wa sifatnya itu kepada dirinya. Contohnya Tuhan itu memiliki asmaul husna itu Ar-Rahman, seperti nama saya. Ar-Rahman ini adalah Maha Penyayang. Jadi si insan ini sudah bisa menerapkan sifat penyayang itu kepada dirinya. Contohnya yaitu dengan cara tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah.
Karena kalau dia melakukan itu, dia akan ibaratnya menyakiti dirinya karena ia akan mendapatkan siksa dari Allah. Nah, untuk tingkatan yang kedua, insan kamil ini adalah tawasud. Tawasud itu artinya tengah, ustok itu tengah kan. Nah, tingkatan ini tuh dia si insan ini sudah masuk, sudah bisa menjadi cerminan Tuhan. Nah, maksudnya itu seperti apa? Maksudnya itu adalah kita itu sudah mulai bisa menerapkan sifat-sifat asma'nya Allah, asma wa sifatnya Allah itu kepada lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita. Bisa dianalogikan juga kita sudah bermanfaat dengan orang yang lain, tapi masih dalam kadar yang belum sempurna. Baru di tingkat ketiga, di tingkat al-khitam, tingkatan penutup ini, benar-benar si insan ini sudah menyatu dengan Allah. Allah sudah hadir di dalam si insan ini. Ini sulit untuk istilahnya itu dibeberkan contohnya, karena kalau menurut guru saya ini sudah urusan batin. Kalau urusan batin itu gimana ya? Kayak sulit itu loh. Kayak ibaratnya gini loh, Rek. Sampean semua kan ngerti ya, gula itu kan rasanya legi, kopi kan pahit. Tapi kayak kini dikongkon nyeritakno kan angel. Apalagi lek kini burung tahu ngerti. Sing ngerti aja angel. Apa mana sih nggak ngerti kayak aku misalnya gak tahu mangan gula. Gak roh tapi dikira wong roh lek legi. Maka dilarikan menjabarkan kan legi ku ya apa? Legi ku koyo ngene-ngene, ayo apa ya? Legi ku ya angel kan soalnya kan itu urusan batin. Nah, seperti itu, Rek. Nah, jadi tingkatan ketiga ini, benar-benar orang itu mengalami puncak dari keimanan itu di tingkatan ketiga ini. Jadi, yos, bagi kita, iki kene, yos, kene koe tingkatan pertama guru masuk kan. Tapi gimana caranya kita pelan-pelan, yos, merangkak lah masuk pada ranah insan kamil ini. Seperti itu. Terima kasih. Bicara akhirnya pada teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai lah. Mari wes. Sudah.